Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meraih bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Nasir Friadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Nasir Friadi, silahkan di subscribe, like dan komen, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi. Jokowi sudah mantapkan hati, honorer bakal dihapus 2023. Bagaimanakah nasib para honorer? Mari kita ikuti informasi ini sampai tuntas. Pemerintah beberapa waktu lalu telah meminta instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemetaan terkait dengan pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Permintaan tersebut disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Entri Mahfud MD, seperti yang dikutip ini. Mahfud juga meminta pegawai non-ASN dapat diatur melalui skema alih daya oleh pihak ketiga yang kualifikasinya tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Adapun pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Dengan ketentuan tersebut, pemerintah sepakat untuk menghapus tenaga honorer dalam tubuh birokrasi. Para kepala daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah diwajibkan untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer tanpa terkecuali. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kata Mahfud. Sebelumnya Kementerian PAN-RB telah menerbitkan edaran khusus terkait dengan penghapusan tenaga honorer. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Aturan tersebut sebelumnya ditekan oleh Menteri PAN-RB Cahyokumolo pada tanggal 31 Mei 2022 lalu, mengacu pada Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 2012 tentang ASN. Disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara itu, dalam peraturan pemerintah PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur beberapa ketentuan. Misalnya, dalam pasal 96 ayat 1 P3K dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini juga berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah melakukan pengangkatan pegawai non-ASN atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pada saat aturan ini berlaku, pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, badan layanan umum, badan layanan daerah. Pasal 299 ayat 2 berbunyi pegawai non-ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pemerintah. PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K telah diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Artinya, mulai dari 28 November mulai dari tanggal 28 November itu sudah diresmikan kalau P3K itu atau penerimaan honorer CPNS itu akan dihapus ya. Dan ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi ya. Jadi kita tinggal menunggu kapan resminya itu diumumkan ya oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan P3K ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini adalah informasi untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan
informasi ini bisa tersampaikan kepada teman-teman guru sekalian ataupun teman-teman tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti dari penghapusan tenaga honorer ini akan ada jalan keluar yang tentunya jalan keluar itu berpihak kepada teman-teman honorer, baik itu adalah guru, tenaga teknis, dan lain-lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, inilah informasi untuk pada pagi hari ini. Terima kasih, salam pendidikan, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.